Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And here there are Mbak Hijrah, kemudian Mbak Mary, Mbak Bunda, and Mbak Hening. Okay. We are going to the second chapter of English class ya. Okay. And now we are in the sixth session ya. Kita di session keempat dan sekarang kita belajar mengenai ini. There are some points of lessons for tonight class. The first is about blaming, accusing, and complaining. And then the second is about making a promise and deterrence. And the third is about performing monologues of explanation text. Di sini performing monologues of explanation text. But tonight I will concern only about these 2 points, about blaming, accusing, and complaining, and then the second is about making a promise and then deterrence. Nah, ada yang tahu nggak artinya blaming itu apa? What is blaming? What is accusing and then complaining? Ada yang tahu? Ya, selamat malam ya semuanya ya, Mbak Hening, Mbak Darsem, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari ya. Oke. Ada yang tahu di sini arti dari blaming, accusing, and complaining? Jadi, the meaning of blaming adalah blaming itu menyalahkan. Ya, blaming itu menyalahkan. Kemudian accusing itu menuduh. And then complaining berarti mengcomplain. Kemudian making a promise itu membuat janji. And then deterrence. Apa arti dari deterrence? Deterrence. Deterrence itu adalah pencegahan ya, penangkal atau intinya untuk menyangkal ya. Penyangkal itu seperti apa gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang ini, blaming, accusing, and then complaining, and then making a promise, and then deterrence. Okay, let's go to the next point. Okay, here there are 4 questions, and then please answer the question orally. Jadi kita nggak bisa pakai oral, nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai apa, by mouth. Kita tulis aja nih. Okay, if you borrow something and then your sister breaks it, should you pay for the repair? Jadi if you borrow something, jadi jika kamu meminjam sesuatu and your sister breaks it, and kakakmu itu your sister. Jadi di sini your sister breaks it itu berarti saudara perempuanmu merusaknya gitu, merusaknya gitu ya. Should you pay for the repair? Jadi haruskah kamu membayar dari ini apa namanya, reparasi atau pembenahan dari barang yang rusak tadi? Jawabannya adalah, ada yang bisa menjawab dalam bahasa Inggris? Halo? Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Hening, Mbak Darsem, dan Mbak Hijrah. Kalau dia pertanyaannya should you pay for the repair, berarti jawabannya yes. Kalau iya berarti I should. Okay? Yes, I should. Okay, and then
Karena di sini pertanyaannya adalah should, okay? And then kedua, should you apologize for it? Apakah kamu memaafkan dari kesalahan sistermu tadi yang merusak barangmu itu? Yes, apa jawabannya? Yes, I should. Okay. And then will you get angry with your sister? Apakah kamu marah ke adikmu? Ke saudara perempuanmu ya maksud saya ya. Will you get angry with your sister? Apa nih jawabannya nih? No, jawabannya bukan I'm not, tapi no, I will not. Nah, jadi kalau kita menjawab pertanyaan itu disesuaikan dengan menjawab pertanyaan disesuaikan dengan pertanyaan juga. Kalau dia should, berarti dia di sini juga should. Yes, I should. Berarti no, berarti I should not, gitu kan. Kalau will you get angry with your sister? Pertanyaannya dia pakai will, so we have to answer with will or will not. So karena kita menjawab tidak, so jawabannya adalah no, I will not. Okay, and then your friend blames and accuses you of something you didn't do. How do you respond? Jadi temanmu menyalahkan dan menuduhmu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Bagaimana kamu meresponnya? Gimana jawabannya nih? Jawabannya apa? Bagaimana kita meresponnya? Waalaikumsalam Mbak Naisha. Oke, silakan masuk. Kita sekarang masuk ke materi selanjutnya ya. Mengenai blaming, accusing, and then Oke. Salah dua materinya adalah itu. Jadi apa yang kita lakukan? Otomatis kita menyangkal ya. Jadi kita melakukan deterrence atau penyangkalan. Kalau Mbak Mary dia bilang, maybe I will angry. Maybe I will angry. Mbak Mary katanya marah. Oke.
By the way, karena di sini ada contoh kalimat lagi ya. Ini nggak ada hubungannya sama materi ini karena tapi ini sudah sering kita bahas dan ini masih ada kesalahan lagi. Mbak Mary mengungkapkan maybe I will angry. Kata-kata ini ada yang salah nggak? Kalimat ini salah ya. Saya mengatakan kalimat ini salah. Ada yang kurang. Kurang apa di sini? Ada yang tahu? Maybe I will angry. Coba di sini ditelaah. Kalau maybe-nya udah benar. I will angry. Angry itu kata apa? Bentuk kata? Angry adalah bentuk kata sifat kan ya. So we need apa di sini? Kita di sini butuh tuh kita di sini need to be. Kenapa? Karena di sini adalah angry. Angry is an adjective. Kecuali kalau di sini verb. I will go, I will cry, I will get angry. Kalau kita pakai get angry, berarti kita nggak butuh be. Tapi karena di sini directly kita use angry ya, menulis angry di sini. So we need be, to be. We will be. Kita membutuhkan to be, oke? Ya. Oke, diingat-ingat ya penggunaan to be ya. Kemarin kan kita sudah belajar. Nah, oke. Ini adalah pengantar ya, introduction before we study further about blaming, accusing, and accusing. Okay, and then the next question is answer these questions. Nah, kemarin nih saya kemarin menjelaskan tentang penggunaan this and then this. Kalau this dia single, tapi kalau this dia jamak nih, bisa ini ya. The next proof ya. This itu saya mengatakan kemarin jamak, nah tuh kan di sini ada s-nya. So means that there are more than one questions. Ya enggak? Karena di sini this so bukan question tapi these questions ada s-nya. Ini mengindikasikan bahwa ada question-nya tuh nggak cuma satu gitu, more than one. So di sini ditulis answer these questions. The questions are more than one. Okay. The first question is, your teacher gave you an assignment to write an essay on a particular topic. You were too busy to write the essay. Then you copied an article from a magazine. Your teacher knew you didn't write the essay. What might he say? Nah, coba di sini. Oke, Mbak Ana Mistika ya. Oke, telat. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Ayo silakan masuk langsung. Nah, di sini coba ya. Sebelum kita menelaah tentang isi dari kalimat ini, coba ini. Kita ini pakai grammar apa nih? Masa sekarang, masa lampau, atau yang masa yang akan datang? Jadi kata kerja yang digunakan adalah gave, kemudian were, copied, didn't. Berarti ini menggunakan grammar apa? Masa sekarang, masa lampau, atau masa yang akan datang? Ada yang ingat? Nah, Mbak Mary menjawab sekarang. Coba kita telaah lagi. Give itu bentuk kata kerja keberapa sih? Ke satu atau kedua atau ketiga? Nah, kedua kan berarti di sini adalah bentuknya lampau ya kan? Copied. Ada ed-nya nih, didn't, berarti ini dari didn't itu dari did not. Jadi ini kejadiannya terjadi di masa lampau. Your teacher gave you an assignment to write an essay on a particular topic. Jadi gurumu memberimu tugas untuk menulis essay di particular topic, untuk topik tertentu. You were too busy. Jadi kamu sangat sibuk untuk menulis essay tersebut.
Then, kemudian you copied, kamu mengcopy sebuah artikel dari majalah, from a magazine. Your teacher knew. Bentuk kedua dari know. Kalau dia sekarang itu know, tapi kalau dia karena bentuknya lampau adalah knew. Your teacher knew you didn't write the essay. What might he say? Jadi, gurumu tahu kamu tidak menulis essay. Jadi kira-kira itu apa yang dia katakan? What might he say? Kira-kira apa yang dia katakan? Halo? Oke, jadi itu ya, itulah nanti yang akan kita pelajari mengenai case-case seperti ini ya, mengenai case-case ada kesalahan, kemudian ada penuduhan, kemudian bagaimana caranya kita menolak apabila kita disalahkan, kita dituduh gitu kan. Nah, kemudian gimana kalau ada orang salah, gimana kita mengungkapkannya gitu, itu yang akan kita pelajari sekarang. Kemudian yang kedua, how did you respond to your teacher's accusation? Jadi bagaimana kamu merespon your teacher accusation, tuduhan dari gurumu? Would you admit that you copied the article? Akankah kamu mengakui, admit, that you copied the article, bahwa kamu itu mengcopy artikel tersebut? Ini kejadiannya lampau ya, did, copied. Kemudian, would you apologize to your teacher? Akankah kamu meminta maaf kepada gurumu? Would you regret it? Akankah kamu menyesali itu? Kemudian, would you say to express it? Kamu akan jujur mengakuinya, mengungkapkannya bahwa kamu mengcopy gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang mengenai blaming ya. Jadi gurunya tadi blaming, kemudian accusing, menyalahkan, kemudian menuduh ya. Kemudian karena ini di sini salah, apakah dia akan admit bagaimana kita caranya mengakui kesalahan kita, kemudian bagaimana kita apologize, meminta maaf, kemudian mengekspresikan kesalahan kita. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Nah, ini ya, di sini ada expression for blaming and accusing. Jadi ada you are the one to blame. Nah, ini ada kata-kata kayak gini. The ketemu dengan huruf vokal. Dia bukan lagi dibaca the one. Oke, kemudian expression for blaming and accusing. You are the one who blame. Jadi kamu adalah salah satunya orang yang you are the one to blame. Kamu adalah satu-satunya orang yang disalahkan. Kemudian I think you are the only person who could have done it. Jadi ketika kita menyalahkan atau menuduh orang bisa menggunakan kata ini juga. Saya pikir kamu itu satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu. Kemudian it's your fault. Itu adalah kesalahanmu. Jelas ya kalau ini ya. Mudah ya, it's your fault, jelas ya kalau itu blaming. Kemudian it's your fault for doing something, misalnya it's your fault for for going gitu, for doing something, anything. Tapi kalau setelah for kita harus ingat, kalau setelah for itu harus diikuti dengan verb ing, harus diikuti dengan gerund. Nggak bisa ketika kita menggunakan for itu for do, nggak bisa. For go, nggak bisa. It's your fault for doing. It's your fault for going. It's your fault for watching. It's your fault for running. Jadi after for we should we should put verb in. Okay, and the second is expression for admitting of doing something. Ketika ketemu dengan of, ketemu dengan verb itu juga ini ya, pakai ing ya, of ya. Of itu juga pakai ing, doing.
of apalagi misalnya of running, of going, of studying, of making misalnya, and so on. Okay. Kemudian contoh dari expression for admitting of doing something. The first ya, I admit to apa misalnya doing something. I admit to, saya mengakui untuk apa misalnya dia melakukan copying misalnya. Berarti to copying the article. Kemudian I admit that saya mengakui bahwa bla 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 bla. Kemudian I confess. Confess itu juga mengakui artinya. Pernah ini enggak tahu film Confession of Sophaholic? Nah, confess di situ artinya adalah pengakuan dari orang yang hobi belanja. Confess di sini juga artinya itu sama dengan admit, mengakui. Jadi kita bisa menggunakan expression ini untuk mengakui. Ketika kita melakukan sesuatu, I admit to bla bla bla. I admit that I bla bla bla, and then I confess to something. Okay. Kemudian terakhir adalah expression for making a promise. Expression untuk kita membuat janji. Okay. I promise. Jelas ya, bisa menggunakan I swear. Okay, swear. Sering kita dengar swear deh, aku nggak akan kayak gitu lagi. Nah, itu dari kata bahasa Inggris. I promise, I swear that I bla bla bla. Kemudian I promise you that bla bla bla. Saya berjanji padamu bahwa bla bla bla. I swear to do something. I swear, saya sebenarnya swear itu iya, janji. Untuk tidak melakukan sesuatu lah. Dari atas sampai bawah ini, kalau yang paling bawah adalah less formal. Dia lebih tidak formal. Jadi seperti contoh misalnya ini, it's your fault. Itu dia lebih tidak formal dibanding you are the one to blame. Jadi ini lebih formal dibanding dengan ini. Kemudian contoh I confess to. Itu dia less formal, lebih tidak formal dibanding dengan I admit to. Jadi I admit adalah formal form to express admitting of doing something. Dan contoh lain adalah ini. Begitu juga berlaku untuk expression for making a promise. Okay. Ini kok Mbak Karisma nggak ada ya? Nah, coba kita belajar di sini. Read and practice the following dialogue. Mr. Suherman. Dad, did you write the essay? Kemudian Daddy bilang, yes sir. Mr. Suherman jawabin lagi. You didn't write it, did you? Did you ini adalah, ada yang tahu ini artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai apa? Artinya apa nih? You didn't write it. You didn't write it. Did you? Artinya apa? Nah, apakah kamu melakukan? Itu katanya Mbak Naisha. Kemudian yang lain ada yang tahu? Artinya apa? You didn't write it, did you? And then I think you copied it from a journal or somewhere else. Ada yang tahu nggak itu? You didn't write it, and then you didn't write it, did you? Di sini adalah did you, itu adalah bentuk dari
tag question, atau biasa dibalik jadi question tag. Question tag. Oke. Nah, artinya adalah you didn't write it, did you? Artinya bukan apa kamu lakukannya, bukan, tapi ini benar kata tanya. Artinya adalah kayak gini. Kamu tidak melakukannya, iya kan? Nah, dalam bahasa Indonesia kan itu loh. Ada kata-kata iya kan? Nah, itu namanya tag question atau question tag. Nah, bentuk dari tag question atau question tag itu dia berkebalikan. Kalau misalnya dia statementnya di sini adalah negatif ya, so question tag-nya adalah positif. Kalau didn't berarti dia did. Kemudian contoh misalnya ada kalimat seperti ini. You watch that movie. Misalnya, you watch that movie, didn't you? Kamu, you-nya kurang on ya. Kamu nonton film itu, iya kan? Nah, iya kan? Kamu nonton film itu, iya kan? Ini kalau statement ini artinya adalah kayak gitu ya. Seperti itu, bukan kamu nonton. Apakah kamu nonton itu? Bukan. Kalau apakah kamu nonton film itu, bukan you watch that movie, didn't you? Tapi did you watch that movie? Itu namanya dia pertanyaan. Tapi kalau bentuknya kayak gini, you watch that movie, didn't you? Kamu nonton film itu, iya kan? Nah, kata-kata iya kan itu ada bahasa Inggrisnya loh, didn't you? Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini kalimatnya positif, berarti dia question tag-nya di sini negatif. Kenapa kok di sini did, ma'am, bukan do you? Kenapa? Karena di sini adalah watch, itu dia mengindikasikan kalimatnya adalah kejadiannya adalah even waktunya adalah terjadi di masa lampau, ada ed-nya nih kan. So kita menggunakan did. Kemudian kalau misalnya she eats that bread, that rice ya gampangnya. Nah, ini kan terjadinya, ada yang tahu nggak ini question tag-nya apa? She eats that rice. Question tag-nya apa ini? Dia makan nasi itu, ya kan? Dia makan nasi itu, ya kan? Nah, ya kannya di sini tag question-nya apa kira-kira? Halo, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Darsem, Mbak Naisha, ini paham nggak dengan penjelasan saya ini mengenai tag question? Karena kita sering ya menjumpai kata-kata kayak gini kan? Halo? Nah, Mbak Naisha menjawab did you.
Nah, coba sekarang kita, kalau did, itu kan did, ya. Ketika kita berbicara tentang did, means did itu bentuk lampau dari do. Jadi urutannya adalah did, urutannya adalah do, did, kemudian done. Oke. Nah, ketika kita menggunakan take question, kita sesuaikan gitu. Waktunya itu kapan? Kita hanya bentuk pertama atau bentuk kedua. Kalau misalnya di question tag adalah bentuk pertama atau bentuk kedua. Nah, coba sekarang kita analisis. Kalau she eats that rice, kalau dinegatifkan jadi gimana? Dia makan nasi itu. Dia makan nasi itu. Kalau dinegatifkan dari dia tidak makan nasi itu, apa bahasa Inggrisnya? Jadi gini ya. Ketika kita membuat take question atau question tag yang artinya iya kan tadi. Kamu nonton film itu ya kan? Ya kan, itu ada bahasa Inggrisnya ternyata ada gitu bahasa Inggrisnya. Nah, ketika kita membuat suatu question tag, ya kalau misalnya kita bingung nih menganalisisnya, caranya adalah kita membuat kalimat itu kita negatifkan dulu atau kebalikannya. Kalau dia positif berarti kita negatifkan dulu, kalau itu dia kalimatnya negatif berarti kita positifkan dulu. You watch that movie, didn't you? Berarti bentuk negatifnya adalah you did, you didn't, atau you did not watch. Okay. You watch that movie, didn't you? Kalau dinegatifkan, bentuknya itu adalah you didn't watch that movie. Kamu tidak menonton film itu. Nah, ketika kita membuat question tag, kita membuat kebalikannya dulu. Kita buat kebalikannya, baru kita ambil. You watch that movie. Kebalikannya adalah you didn't watch that movie. Nah, ketika kita membuat question tag, kita tinggal balik aja. Kita negatifkan, kemudian kita balik. Didn't kita taruh di sini. Ya. Kemudian kalau you-nya kita taruh di belakangnya. Seperti itu. Jadi kita kebalikan dulu, kalau negatif dipositifkan, kalau positif dinegatifkan. Nah, sekarang saya tanya, she eats that rice. Bentuknya kalau she eats that rice itu bentuk negatif atau positif? Bentuk positif kan ya? So we need to make it negative, right? Jadi bentuk negatifnya apa? She eats that rice. Bentuk negatifnya apa? Halo? Halo? Nah, ini kita bentuk negatifnya adalah she does not eat that rice. Bingung ya? Kenapa kok ini ada does, miss gitu kan? Nah, kita analisis di sini. Eats, ya, eats. Itu kalau dia she eats, dia makan. Kalau dia dinegatifkan adalah she does not. She doesn't eat that rice. Kenapa kok does, miss, bukan didn't? Karena ini adalah terjadinya dia adalah present tense kan. Kalau didn't itu adalah past tense, terjadi di masa lampau. Lah ini tidak mengindikasikan sesuatu yang terjadi di masa lampau, karena kita lihat verbnya di sini bukan bentuk kedua atau bentuk ketiga, ini bentuk pertama loh, it's ada s-nya itu loh. Nah, ketika kita membuat kalimat dengan present ya, bentuknya kayak gini, negatif, membuat kalimat negatif, bukan she didn't, tapi she does not.
Itu kalau dia subjeknya she. Kalau misalnya dia subjeknya jamak, berarti they do not eat bla bla bla. Paham nggak kira-kira di sini sampai sini, Mbak Mary? Paham nggak? Kenapa kok ada she does not? Jadi does sama do itu adalah bentuk ini ya, kata bantu gitu, kata bantu di dalam kalimat negatif. Jadi kita menggunakan does dan do itu di kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Jadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Tapi kalau misalnya ada kan pertanyaan, sering mendengar kata do you, does she gitu kan? Do you attend that class? Does she attend that class? Nah, does ini munculnya di mana sih? Do ini munculnya di mana? Itu ya dari verb. Bagaimana kita menggunakan do dan bagaimana kita menggunakan does kapan? Tergantung dari verbnya. Kalau dia verbnya single, berarti dia butuh does. Kalau dia jamak, berarti dia butuh do. Okay, we come back to learn about the question tag. Nah, setelah kita tahu bentuk negatifnya adalah she doesn't eat that rice. Jadi di sini apa? She eats that rice. Jadi question text-nya adalah doesn't she. Okay, doesn't she? Dia makan nasi itu, ya kan? Jadi dia kebalikan, kalau di sini positif, jadi di sini negatif. Nah, ini Mbak Karisma nih, malam nih, maaf telat, saya baru bisa nyambung wifi. Oke. Jadi kita sekarang sedang belajar mengenai blaming, accusing ya Mbak ya. And then deterrence, bagaimana kita menyalahkan, menuduh, dan deterrence, menyangkal apabila kita dituduh orang gitu kan. Kemudian bagaimana juga kita admit our mistake, bagaimana kita mengakui apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita mengakui kesalahan kita, bagaimana kita confess and then admit the thing that we have already done. Okay. Nah, gimana Mbak Naisha, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Darsem, jelas nggak di sini mengenai question tag? Nah, Mbak Karisma, di sini adalah ada kalimat seperti ini ya Mbak Karisma. You didn't write it, did you? Ini artinya itu bukan apakah kamu menulis itu gitu kan. Tapi artinya adalah kamu tidak menulis itu. Ya kan? Lah, ya kan itu dalam bahasa Inggris itu ada ya kan, bahasa Indonesia itu ada bahasa Inggrisnya ternyata. Nah, seperti ini. You didn't write it, did you? Kamu tidak menulis itu, ya kan? Lah, ya kan itu seperti ini. Itu namanya tag question atau question tag. Nah, bagaimana kita membuat question tag atau tag question? Seperti ini, contohnya, you watch that movie, didn't you? Jadi ketika dia kalimatnya itu statementnya adalah positif, question tag-nya itu dia negatif. Kalau misalnya dia kalimatnya dia positif, dia negatif. Tapi kalau dia kalimatnya positif, dia question tag-nya negatif. Pokoknya kebalikan. Nah, bagaimana sih Miss kita buatnya? You watch that movie, didn't you? Pertama kita negatifkan dulu. You watch that movie, negatifnya apa? You didn't watch that movie, right? Kemudian didn't kita taruh di sini, kemudian you kita balik. Nah, contoh lain misalnya, she eats that rice, doesn't she? Kita negatifkan dulu, kemudian does kita taruh di sini ya. Tarik di sini, kemudian she kita taruh di belakang. Kenapa kok di sini does, kemudian kok di sini didn't? Nah, does kita menggunakan does karena subjeknya she dan ini adalah present tense. Jadi terjadinya itu sekarang. Berbeda dengan kenapa kita menggunakan didn't, bukan do gitu kan? Karena kenapa? Karena di sini terjadi di masa lampau. Jadi kita menggunakan kata kerja bantunya adalah did. Oke, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat ya mengenai question tag and then tag question. Oke, kita lanjut.
Dad, did you write this essay? This essay, kemudian yes sir. Jadi Dad, apakah kamu menulis essay ini? Yes sir. Daddy bilang iya, saya menulisnya, atau seperti itu ya. Kemudian you didn't write it, did you? I think you copied it from a journal or somewhere else. Jadi kamu tidak menulisnya, ya kan? Saya berpikir kamu mengcopy itu dari sebuah jurnal atau tempat lain. Jadi menjawab, I'm afraid that isn't true. Saya khawatir bahwa itu tidak benar gitu. Really? Mr. Sulaiman menyaut lagi. Really? I've read this article. Ini adalah bentuk grammar lagi ya. I've read this article. Jadi ini present perfect tense. Belum saya terangkan. Jadi ini menyatakan bahwa itu telah. I've read this article. Berarti ini bentuk singkat dari I have read this article. Saya telah membaca artikel ini. It's Mr. Hartono's essay. Itu adalah artikel dari Mr. Hartono. Isn't it? Tuh kan, ada isn't it. Isn't it adalah take question. Iya kan? Itu adalah artikelnya, itu adalah isinya Mr. Hartono, iya kan? Nah, di sini kita bisa lihat it's Mr. Hartono's essay. It's kalimat positif kan, tidak ada not-nya, maka take question-nya adalah bentuknya negatif, kebalikan. Kemudian Daddy bilang lagi, that's right sir. Yes, benar gitu kan, iya benar. I have to admit I downloaded from the internet. Jadi saya harus mengakui saya telah mendownloadnya. Downloaded berarti ini lampau, terjadi di masa lampau. I downloaded from the internet, dari internet. I regret it. Jadi saya saya menyesali hal itu. Kemudian Mr. Sherman menanggapi lagi. It's good that you admit it. You admitted it. Jadi itu bagus ya, karena kamu mau mengakui itu. I do apologize, sir. Saya sangat meminta maaf ya. Saya mohon maaf, sir, gitu ya. Kemudian Mr. Sherman, apologize accepted. Jadi permintaan maaf diterima. But you have to be punished. Kamu harus dihukum. To be punished itu adalah bentuk dari kemarin kita pelajari. Dihukum, bentuk dari passive voice. Maka di sini adalah be and then punish. Be and then past participle. But you have to be punished. Tetapi kamu harus dihukum. And then you have to write to essays on a different social phenomena. Jadi kamu harus menulis 2 essay on different social phenomena, di social phenomena yang berbeda. Jadi menjawab, yes sir, I honestly regret doing this shameful thing. Shameful thing. Saya secara jujur regret ya. Menyesali lakukan perbuatan yang memalukan ini. Shameful thing, perbuatan yang memalukan. I promise I won't do it next time. Ada yang tahu nggak artinya won't itu apa? Won't, W-O-N-T. Artinya apa? Ada yang tahu? Artinya adalah tidak akan. Ini adalah bentuk dari will not. Ya, won't adalah bentuk dari will not. Okay. So yes sir, I honestly regret this shameful thing. I promise, saya berjanji saya tidak akan melakukan hal itu lagi next time gitu kan. You'd better keep your promise. Okay, sebaiknya kamu memegang janjimu, or else. Atau kamu akan fail on my subject. Kamu akan gagal di pelajaranku. Nah, itu adalah contoh penggunaan accusing, blaming, and then deterrence. Kemudian admit, and then confess,
something that we have already done. Nah, kemudian saya tanya nih di sini. Di sini yang mengindikasikan itu adalah blaming mana? Mengindikasikan itu ada statement yang menyalahkan mana? Jadi di sini ya, saya tulisin di sini misalnya adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ada kalimat blaming mana? Di kalimat nomor berapa? Nomor 3 ya, benar. Oke, you didn't write it, did you? I think you copied it from a journal or somewhere else. Jadi, kamu tidak menulisnya ya kan? Aku berpikir bahwa kamu mengkopinya dari jurnal atau tempat lain. Jadi, itu adalah bentuk dari blaming and then accusing. Jadi, bentuk menyalahkan atau tuduhan gitu kan. Kemudian Mbak Mary nomor 5 juga tanya, really? I have read the article. It's Mr. Hartono's essay, isn't it? Yaitu adalah supporting sentence yang menyatakan bahwa ya saya emang ngeblame gitu kan. Saya menuduh kamu lakukan ini. Oke, accepted lah. Kemudian yang kedua, kalau dia yang berisi deterrence atau penyangkalan nomor berapa? Kalimat nomor berapa? Deterrence, penyangkalan. Nomor 4 ya, I'm afraid that isn't true. Oke, kemudian yang berisi tentang confession, pengakuan. Pengakuan tentang doing something. Confession of doing something. Nomor berapa? Nomor 6 ya, nomor 6. Kemudian nomor 6. Kemudian kalau yang isinya apologizing ya, permintaan maaf, nomor 8 ya. Jadi nomor 8 itu adalah isi dari dia permintaan maaf. Kemudian pernyataan regret ya, nomor 10. Oke, itu adalah contoh dari blaming, accusing, and then apologizing, kemudian admit atau confess ya, atau confession of doing something. Oke, itu tadi adalah contohnya ya. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat sebelumnya yang sudah kita pelajari. Expressionnya ini bisa dipraktekkan ya.
I swear, I promise. Tadi ada making promise juga ya. I swear, I promise. Okay. I promise I will not. I won't do it. Berarti di bentuk dari expression of promise. Okay, I promise ya. Oke, itu adalah ini ya yang kita pelajari ini nanti keluar di UTS ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang ini contohnya. Apa sih kalimat yang pas? Jawaban yang pas dari blank space ini ya. Pertama adalah Mom, Anton, was it you that left the light in the bathroom on? Jadi Anton, apakah kamu yang meninggalkan lampu bedroom hidup gitu kan, yang membiarkan lampu bedroom hidup gitu kan. Kemudian ya di sini jawabannya apa? Kira-kira di sini apa jawabannya nomor 1? Anton, was it you that left the light in the bathroom on? Jawabannya apa? Yang pertama, kita disuruh milih nih. You'd better keep your promise. I admit I forgot to turn out the light. I'm afraid that wasn't true, Mom. I do apologize, Mom. Okay, it's my fault. Apa? Jawabannya adalah nomor 3. Oke. Jadi saya khawatir kalau misalnya itu nggak benar, Mam, gitu kan. Mamnya bilang lagi, really? There is no one else in this room. Ini adalah bentuk dari blaming ya. Ini juga bentuk dari blaming. And then accusing. Really? Benar nih. Nggak ada orang lain ya. No one else. Nggak ada orang lain di rumah ini. Kemudian Anton menjawab lagi, alright, Mom, bla 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 bla. Apa? Jawabannya apa? Yang kedua. Mbak Naisa jawab 4, Mbak Mary jawab 2, Mbak Naisa jawab 3. Jawabannya adalah 2. I admit I forgot to turn on the light. Forgot, berarti dia lampau ya. Bentuk kedua dari forget. I admit I forgot to turn out the light. Saya mengakui bahwa saya lupa mematikan lampu itu. Gitu. Kemudian, it's good that you admit it. Berarti, okay, good ya, bagus. Kamu sudah mengakuinya. Don't waste electricity. Kamu jangan boros listrik ya. Don't waste electricity. You play games too much. Kamu bermain game terlalu sering, terlalu banyak. You know our electricity bill keep rising. Jadi kamu tahu bahwa bill atau cost dari electricity listrik kita itu naik terus gitu kan. Nah, Anton jawab lagi. Apa kira-kira di sini? Apakah you'd better keep your promise? I do apologize, Mom. So or okay, it's my fault. Jawabannya adalah nomor 4 ya, bener ya. Oke, I do apologize, Mom. Kemudian mamnya bilang, apologize, accepted, but you ought to. You ought to, kamu harus. You ought to itu sama dengan you must. You have to. Kamu harus clean the bathroom. The bathroom. Kamu harus membersihkan kamar mandi. You also ought to tidy up. Tidy up. Jadi kamu harus merapikan, tidy up your bedroom. Bathroom. Ini bathroom, kalau ini bedroom ya. Kamu harus merapikan tempat tidurmu. It has become infested with mosquitoes. Jadi itu telah ini ya, infested nyamuk ya. Benar? Kemudian Anton menjawab lagi yang nomor 4. Kira-kira apa ini jawabannya? Okay, it's my fault or you'd better keep your promise. Nomor 5. Okay, it's my fault. And then, I promise I'll tidy up my bedroom every day.
Terlihat ya kalau Anton ini orangnya malas, sudah nggak jujur gitu kan, malas gitu kan. Kemudian momnya nomor 1 ya ini ya, tinggal 1 berarti nomor 1. IB, oke, mom bilang you'd better keep your promise and be a good boy. Nah ini jangan jadi kayak Anton ya. Oke, paham ya tentang blaming, accusing, and then deterrence, and then how to admit and then confess something that we have already done. Oke, selanjutnya kita di sini di the second chapter, in the chapter 2. We will study about grammar too ya. Ya, passive voice. Jadi bentuk pasif di sini akan saya terangkan lagi mengenai bentuk pasif lah. Ternyata di bab ini tuh ada juga grammar yang membahas tentang pasif. Passive voice. In a passive clause, jadi di klausa pasif, we usually use a phrase beginning with by. Jadi kita seringkali menggunakan sebuah frase yang diawali dengan by. With by, if we want to mention the agent, the person or thing that does the action or that causes what happens. Jadi kita biasanya kita menggunakan atau mengawali frase itu dengan by untuk mengindikasikan orang atau sesuatu yang melakukan suatu action yang menyebabkan suatu kejadian itu terjadi. Contohnya adalah water is also released into the atmosphere by plants through photosynthesis. Jadi di sini kita mengawali frase dengan by yang mengindikasikan bahwa plants itu dia yang menyebabkan water release kemana? Release ke atmosfer. Jadi plants ini adalah pelakunya. Dia by di sini mengindikasikan plants is a doer. Jadi dia adalah thing yang melakukan atau menyebabkan things that cause something happens gitu ya. Jadi di suatu bentuk passive voice itu pasti ada bentuk ininya, by-nya ini untuk mengindikasikan person or thing that does the action or causes what happens gitu ya. Kemudian kita belajar lebih dalam mengenai passive verb form. Bentuk dari pasif, kata kerja pasif. Passive verb form, nanti bentuk kata kerja pasif. We normally make passive form. Jadi kita biasanya itu membuat passive form of verb by using tenses of auxiliary be followed by the past participle. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, past participle ya. Be, kita menggunakan the auxiliary be, kemudian diikuti dengan past participle. Ya, Mbak Ning. Oke, Mbak, ketinggalan jauh, nanti didengerin aja ya, Mbak ya, videonya. Berarti we normally make passive form of a verb by using tenses of the auxiliary be followed by past participle. Jadi be diikuti dengan past participle, seperti yang sudah saya terangkan kemarin. Of the verb. Here is a list of the passive forms of an ordinary English verb with their names. Jadi coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa grammar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 tenses. Ya, 9 tenses here. Kemudian bagaimana sih strukturnya gitu. Kalau dia simple present, jadi kejadiannya tuh sekarang. Kebiasaan atau habit ya kemarin ya, habit. Jadi dia am, are, is, kemudian past participle. Contohnya adalah
She bikes motorcycle every day. Kemudian itu adalah contoh bentuk simple present ya. Jadi bentuk dari kata kalimat atau kejadian yang sering terjadi. Sesuatu everyday mengindikasikan dia adalah present, suatu kebiasaan habit. She bikes. She ride ya coba ya. She ride kok, bike kok. Ride berarti motorcycle yang mengendarai. She rides motorcycle every day. Itu bentuk dari aktifnya. Berarti dia mengendarai motor setiap hari. She rides that motorcycle every day misalnya. Nah, bentuk dari passive void-nya adalah that motorcycle that motor gitu aja ya. Is bentuk ketiga dari ride adalah road. Oke, coba saya cek ya. Bentuk past participle dari ride adalah rode. That motorcycle is rode by. Misalnya Anna ya, Anna every day. Jadi di sini adalah contoh penggunaan dari present tense. Simple present ya. That motorcycle is rode by Anna every day. Jadi di sini auxiliary B-nya adalah is, kemudian past participle PP ini bentuk ketiganya adalah bentuk ketiga verb 3 dari ride, itu adalah rode. Jadi motor itu dikendarai oleh Anna setiap hari. Itu adalah contoh. Kemudian kita juga sudah belajar tentang simple present misalnya. Kemarin kita juga belajar simple present. Misalnya contoh adalah that bread was eaten by Karis misalnya. Berarti was mengindikasikan dia adalah auxiliary ya. Kemudian eaten dia past participle. Jadi kita di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah kalau semuanya itu menggunakan past participle. Di sini double P itu means past participle. Bentuknya verb 3 semua. Cuma bagaimana dengan auxiliary-nya? Auxiliary B ini. Auxiliary B mengikuti dari tenses-nya, mengikuti dari waktu, kapan itu terjadinya. D-nya itu dilakukannya itu kapan. Kalau misalnya simple present, dia dilakukannya setiap hari, dia habit. Berarti dia need is, am, atau are. Kemudian kalau dia dilakukannya lampau, berarti dia need were. Kemudian kalau dia lakukannya di masa depan, berarti dia need will, future. Oke, future ini yang sudah kita pelajari ya. Dia need will be. Contohnya adalah kelas berarti. This class will be started at 9 p.m. Oke, berarti ini adalah this class will be started at 9 p.m. Will be di sini adalah will plus be. Be di sini adalah kata bantu will auxiliary ya. Be auxiliary, kemudian started adalah past participle, ini untuk lampau. Jadi kelas ini akan dimulai pukul 9 malam. Jadi yang kita perlu ingat adalah past participle-nya tetap. Cuma auxiliary B-nya itu yang diganti. It depends on the time. Ya, kapan itu terjadinya kejadian itu. Nah, kira-kira ini ya yang sudah kita pelajari ya.
be, and then past participle. Jadi verb auxiliary be kemudian past participle. Nah, kemudian kalau misalnya ada model auxiliary. Apa sih model auxiliary? Model auxiliary adalah contoh will, can, should, ought to, must, have to, may, and might. Kita nggak usah mikir, kalau ini udah gampang sekali. Misalnya akan dikendarai, berarti model. Will, can, should, ought to, must, have to, may, and might itu adalah model auxiliaries. Jadi ketika kita ada model auxiliaries digunakan pada kalimat pasif, jadi tinggal rumusnya adalah the form, rumusnya adalah model plus be plus participle. Contohnya adalah kelas itu akan dimulai, kelas ini akan dimulai pukul jam 9. Jadi this class will be started at 9 p.m. Jadi will di sini adalah model kan? Kemudian plus be plus participle, past participle. Contohnya adalah mobil ini dapat disetir oleh ayah. Bahasa Inggrisnya apa? Mobil ini dapat dikendarai oleh ayah. Halo? Mobil ini berarti this car can be. Nah, ini adalah kalimat yang dibuat Mbak Naisha. Mobil ini dapat dikendarai oleh ayah. This car can be driven by ayah, by father. My father berarti ya. Misalnya. Nah, ini ada yang bisa membenarkan kalimat ini nggak? This car can be driven by my father. Maksudnya benar, tapi coba kita benarkan. This means mengindikasikan bahwa mobilnya harus 2, tapi di sini mobilnya 1, berarti bukan this, tapi this, right? This car. Kemudian can be, benar ya? Can adalah model, kemudian plus be, berarti dapat di. Drive, bukan drive bentuk dari bentuk ketiga, past participle drive itu adalah bentuknya dari ketiga adalah will driven by my father. Nah, ini yang salah ini ya. Yang kurang tepat adalah pertama this. Ini kan car-nya kan 1. Jadi bukan this, tapi this. This car, karena car-nya 1. Can be, dapat di apa? Dikendarai. Nah, tadi rumusnya adalah past participle. Past participle adalah verb 3. Bentuk ketiga dari drive apa? Bentuk ketiga dari drive adalah driven. Jadi artinya akan dapat dikemudi by, ya. Ada signals di sini by yang menyatakan adalah doer-nya. By siapa? By my father. Nah, contohnya adalah seperti itu ya. Kemudian ada yang bisa memberi contoh lagi, misalnya tugas ini harus diselesaikan oleh students. Apa bahasa Inggrisnya?
tugas ini harus diselesaikan oleh students, oleh murid. Mbak Bunayasari, Mbak Naisha, Mbak Hening, ada yang tahu artinya bahasa Inggrisnya? Tadi tugas ini harus diselesaikan oleh murid, oleh siswa. Bahasa Inggrisnya apa? Halo? Halo Mbak Naisha, Mbak Hening, Mbak Mary, mana nih suaranya nih? Bahasa Inggrisnya apa? Tugas ini dapat diselesaikan oleh harus dikerjakan, harus diselesaikan oleh students. Bahasa Inggrisnya apa? Halo? Ini mana nih orangnya pada tidur nih jangan-jangan nih? Oke, paling gampang kita memakai kata do ya, misalnya contohnya adalah berarti tugas ini, bahasa Inggrisnya apa? This assignment should be done by students. Berarti this assignment mengindikasikan dia subjek ya, should be di sini model ya, model kemudian plus be, kemudian done past participle, bentuk ketiga dari do, did, and then done. Jadi tugas ini harus diselesaikan oleh students. Oke, gimana Mbak Naisha, Mbak Aning, Mbak Mary mengenai passive voice? Sudah jelaskah? Halo? Halo? Oke. Jelas ya? Kok pada diem nih? Kemana nih? Oke, jelas ya, Mbak Mary. Oke, Mbak Mary. Selanjutnya ya. Oke, di sini ya, slide terakhir mengenai passive voice ya. Use active or passive in any appropriate tenses for the verb in parenthesis. Jadi mana sih kita menggunakan di sini, kita menggunakan ada kalimat di beberapa di sini 5 kalimat. Kita disuruh milih. Kita di sini menggunakan aktif atau pasif, yang appropriate, yang cocok itu mana di tenses ini. Coba kita lihat ya. Nah, aktif itu apa? Pasif itu apa? Aktif itu itulah artinya memakan, kemudian memancing, membaca gitu. Kalau pasif berarti dimakan, dipancing, dibaca itu ya. Itu passive voice. Nah, contohnya di sini ya, kita coba bahas. Di Amazon Valley,
is extremely important to the ecology of the earth. Jadi lembah Amazon itu ya. Wait. The Amazon Valley is extremely important to the ecology of the earth. 40% of the world's oxygen, 40% dari world oxygen produce bla 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 there. Dan ini produce itu seharusnya bentuknya pasif atau aktif nih. 40% of the world's oxygen produced there. Di 40% dari of the world oxygen produced there, berarti diproduksi ya. %, berarti are produced there, berarti diproduksi. Bentuk pasif ya cocoknya ya. Kemudian yang kedua, the game win by the other team tomorrow. They are a lot better than we are. Berarti the game win. Berarti contohnya adalah dimenangkan. Berarti the game is won. Ya. Won. Untuk ketiga dari win. Berarti dimenangkan ya. Dimenangkan oleh. Nah, ada by. Berarti dia bentuk kita isi dengan pasif nanti. Is won by the other team tomorrow. They are a lot better than we are. Okay. Mereka jauh lebih baik dari kita. Kemudian yang ketiga, in my country, certain prices controlled by the government, such as prices of medical supplies. Nah, ini yang ketiga ini pasif atau aktif? Certain prices bla 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 by. Apa jawabannya di sini? Kok tadi nggak saya tulis yang 1 sama 2? Bentuknya adalah pasif ya, are control, dikontrol. Kontrol oleh government, jadi dikontrol oleh pemerintah. Kemudian, however, other prices determined by, berarti are determined by how much people are willing to pay for a product. Jadi bentuk dari passive voice. And then, yesterday the wind blew my hat on my head. Ini ya berarti ya. Blow my hat off my head. Kemudian I want bla 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 not to lose it. Because it's my favorite hat and it costs a lot. Ya. Yeah. Ada yang tahu nggak isinya apa? Berarti isinya saya tidak ingin. I don't want to lose it because it's my favorite hat and it costed a lot. Bentuk ketiga dari cost kedua tetap
Tetap ya, tetap cost ya. Tidak ada cost sih, tapi it cost. Okay. And then number 5 ya. The government used to support the school. Today it support by private funds as well as by the tuition, the study pay. Berarti di sini ada by. So mengindikasikan bahwa kalimat ini adalah bentuk bentuk passive voice. Jadi di sini kita isi dengan it today. Berarti di sini adalah kita pakai is supported ya, disupport oleh private fund as well as by the tuition the student pay. Nah, ini adalah contoh ya, kapan kita menggunakan active dan kapan kita menggunakan pasif, dan contoh bagaimana sih kita membuat kalimat pasif. Nah, kira-kira seperti itu ya, further explanation about passive voice. Sudah lebih jelas ya Mbak dibanding yang kemarin ya, karena kita sudah mengerjakan contoh. Oke, nah masih ada 17 menit. Saya mau menjelaskan mengenai hal yang kemarin ditanyakan oleh Mbak, ditanyakan oleh Mbak Karisma kemarin, tapi orangnya malah nggak ada nih. Nah, di sini ada kalimat nih ya. Ada kalimat, I usually read the book in a bus when I go to school. Jadi saya usually selalu read, membaca the book in a bus when I go to the school. Kenapa di sini menggunakan the? Apa sih maksud dari the di sini? Maksud dari the adalah ya, I usually read the book in a bus when I go to school. Jadi kita di sini sedang berbicara tentang sebuah buku yang sudah jelas maksudnya. Jadi the di sini adalah buku yang sudah jelas maksudnya. Bisa jadi, nah seorang di dalam kalimat tersebut hanya membaca satu buah buku. Hanya membaca satu buah buku setiap ia berangkat sekolah. Jadi mengindikasikan buku khusus. Buku tertentu yang biasanya itu dibaca oleh dia. Jadi the di sini adalah menyatakan sesuatu atau menunjuk hal yang lebih spesifik. Bukan sembarang buku, tapi the book. Berarti buku ada maksud, ada buku tertentu gitu. Ada buku tertentu yang biasanya dia dibaca setiap pagi. Bukan sembarang buku, tapi mungkin di sini adalah maksudnya adalah buku yang sama yang biasa dibaca itu tadi. Jadi the itu artinya adalah menyatakan suatu hal yang spesifik. Nah, dalam bahasa Inggris ini dikatakan sebagai definite article. Definite itu adalah suatu hal yang jelas gitu. Artikel berarti kata, kalimat atau statement yang jelas. Jadi tertentu. The di sini adalah menyatakan definite, sesuatu yang definite, yang jelas, tertentu tadi. The book di sini bukan sembarang buku, tapi buku tertentu. Misalnya dia biasa membaca buku karya dari Dan Brown misalnya, The Da Vinci Code misalnya. Contoh, jadi dia tuh biasanya setiap pagi membaca bukunya The Da Vinci Code. Buku itu aja gitu yang dibaca. Jadi itu bisa diganti dengan The Da Vinci Code tadi, buku ya tadi karya Dan Brown ya judulnya The Da Vinci Code tadi, bisa diganti dengan the book. The book itu refers to the book of the book of the Dan Brown tadi, The Da Vinci Code. Seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya, I'm going give you the video game next week. Jadi aku akan memberimu the video game. The video game next week. Jadi aku akan memberimu the video game. The di sini the video. Ya, the video di sini. Video game yang akan diberikan sudah jelas maksudnya ya. Maksudnya mungkin video game tersebut merupakan video game favorit yang sangat diinginkan oleh lawan bicara seseorang dalam kalimat tersebut. Jadi tidak sembarang video game, tapi the video game adalah mengindikasikan video game tertentu yang lebih spesifik. Mungkin itu adalah video game favoritnya atau video game tentang apa gitu ya. Itu mengindikasikan video game tertentu gitu. Tidak semua video game, tapi the video game.
tertentu, itu artinya adalah video game tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa di sini ya, lihat ada beberapa penggunaan dari the ya. Di sini saya memberikan 10. Yang pertama adalah untuk menyebut orang, benda, atau hal yang lebih spesifik atau definite tadi ya. Contohnya adalah she needs go to bank, the post office, and then the library. Ini kurang S ya, she needs harusnya. Go to the bank, the post office, and the library. Lah, the di sini. Bank itu kan banyak. Ya, post office itu kan banyak. Kemudian library atau perpustakaan itu banyak. Lah, the itu mengatakan sesuatu yang lebih spesifik. Bank apa sih? Banknya di mana sih? Nah, itu mengindikasikan banknya itu sesuatunya tuh positif. Post office-nya tuh spesifik. Library-nya tuh spesifik. Bank ini loh, suatu bank ini loh. Meskipun dia tidak mengatakan secara lengkap banknya itu apa, tapi mengindikasikan tidak semua bank yang dia datangi, tapi the bank. Suatu bank tertentu. Kecil ya Mbak tulisannya ya. Oke. Gimana Mbak Naisha, jelas? Oke, jelas ya tulisannya ya. Jadi kita sedang membahas tentang definite article atau the. Kemudian yang kedua, the cashier ya gave me too much change. Jadi kasirnya memberiku terlalu banyak kembalian. Nah, the cashier di sini menyatakan bahwa kasir yang itu loh, kasir tertentu gitu. Kasir yang itu loh, tidak semua kasir. Jadi kasir yang lebih spesifik. Kasir misalnya kasir yang bertugas ketika kita membayar tadi, berarti tidak semua kasir. The cashier mengindikasikan bahwa kasir yang lebih spesifik gitu. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi lagi adalah jangan gunakan the bersamaan dengan nama orang. Misalnya kita tidak bisa menggunakan the Mr. Yudhoyono, the Miss Winda, atau the, pokoknya intinya the plus name itu tidak bisa. Jadi kalau Mr. Yudhoyono, ya udah Mr. Yudhoyono aja without the. Kita tidak bisa menggunakan the before name. Oke? Itu yang menjadi catatan pertama. Kemudian yang kedua, dengan jenis-jenis hiburan. Contohnya adalah Yuli loves to go to the opera and then the movie. Jadi the opera, hiburan yang menyatakan jenis-jenis hiburan. The movie, the opera itu adalah jenis hiburan. So we need the juga. Oke. Kemudian yang ketiga, dengan nama organisasi. Contoh adalah Indra went camping with the Boy Scouts this weekend. Indra went menyatakan lampau ya, bentuk kedua. Went camping, ini ya, bentuk kedua dari go. Indra pergi camping dengan the Boy Scouts. Berarti ini adalah menyatakan suatu organisasi. This weekend. Scout itu adalah apa yang pakai baju coklat itu, pramuka ya. Dia pergi camping dengan the Boy Scout, menyatakan organisasi. Kalau organisasi kita perlu menambahkan the di depannya. Oke, kemudian contoh lain adalah Daddy joined the army. The army itu menyatakan suatu organisasi juga. When he graduated from high school. Namun di sini yang perlu digaris bawahi lagi adalah jangan gunakan the dengan akronim organisasi. Akronim itu singkatan yang bisa dibaca, itu namanya akronim. Contoh adalah she works for the UNESCO. Itu salah. Nggak bisa kita menggunakan akronim. Kecuali kalau UNESCO itu adalah suatu one of organization of United Nation ya, PBB. Kecuali kalau misalnya
she works for the United Nations bisa. Tapi kalau she works for the UNESCO nggak bisa, karena dia merupakan akronim. Tapi kalau dia tidak disingkat, she works for the United Nation tadi, United Nation. Tidak disingkat, jadi dia menggunakan the. Tapi kalau dia disingkat atau akronim, singkatan ya, dia tidak bisa menggunakan the. Oke, itu adalah catatan yang ketiga. Oke, saya baca cepat aja, tinggal 8 menit soalnya. Yang penting paham dan nanti bisa dibaca lagi. Kemudian yang keempat, dengan nama-nama sungai, laut, dan samudra. Contohnya adalah the Ciliwung is the longest river in Indonesia. Kemudian I have never seen the Pacific Ocean. Jadi nama sungai, nama laut, dan nama samudra, we need to add the before the name, oke? Yang kelima, dengan nama-nama negara yang memiliki kata-kata seperti kingdom, republic, and then states. Jadi nama-nama negara yang memiliki kata-kata kingdom, republic, and then states, we need to add the. Contohnya adalah she is from the United States. She is from the United States. United States ada states-nya di sini, so we need to add the. Kemudian the People's Republic of China is the official name of China. Jadi ada kata the People's Republic of China. Ada kata republic, so we need to add the. Oke. Kemudian dengan nama-nama negara yang jamak. Nama-nama negara yang jamak, they are from the Netherlands. Jadi dari Belanda, they di sini jamak ya. Kemudian she lives in Bahamas. Oke, itu adalah bentuk yang ke-6. Yang ke-7, saat menyebut pegunungan. Di contoh ya, the highest peak in the Rocky Mountain are often covered in snow even in summer. Jadi saat menyebut pegunungan pun kita perlu menggunakan the mountain, the Rocky Mountain, the Merapi Mountain, the Rinjani Mountain, gitu kan. Ketika kita menyebut the name of the mountain, we need to add the before before the name of the mountain. Namun jangan menggunakan the saat menyebut gunung. Perhatikanlah seperti ini. His dream is to climb the Mt. Everest. Itu salah. His dream is to climb Mt. Everest. Jadi kita boleh menyebut pegunungan ya. Oh, salah tadi saya. Jadi kalau kita menyebut pegunungan, mountains, itu kita menambahkan the. Tapi kalau kita menyebut nama gunung, Mount Everest, Merbabu, Rinjani, kita tidak perlu menambahkan the. Cukup directly the name without the. Kecuali kalau itu pegunungan ya. Nama gunung itu contohnya kayak MT Merbabu, MT Merapi, depannya ada MT-nya itu loh. Itu gunung. Tapi kalau pegunungan itu misalnya contohnya the Rocky Mountains. Pegunungan berarti dia banyak gunungnya, gunung-gunung. Jadi dia menggunakan the. Itu rumus ya. Kenapa kok ditanyakan gitu? Kan itu rumus dari sana. Dan di sini saya ulas sedikit ya secara cepat mengenai penggunaan dari the tadi. Kemudian yang ke-8, untuk menyebutkan salah satu jenis tata surya galaksi. Contohnya adalah the sun is behind a cloud right now. And then the moon, the sun, the moon adalah tata surya atau galaksi. So we need to add the. Tapi ingat, jangan gunakan untuk planet. Jadi sangat restricted ya, itu harus emang bagaimana sih Miss gitu ya, Mama harus dihafalkan. Jadi kalau tata surya kita menggunakan the, tapi kalau planet kita tidak menggunakan the. Gak ada di Uranus, tapi ada the sun and the moon. Kemudian dengan superlatif atau superlatif itu
bentuk paling gitu loh, superlatif itu paling. Misalnya she is the most beautiful girl in this class. The most, kita kan menggunakan the kan, enggak. She is most, bukannya. She is the most, menyatakan the most. Atau ini contohnya di sini ya, this is the most expensive home in the world. Ini adalah rumah paling mahal di dunia. Paling kan, menyatakan paling, the most. Kita menggunakan the di sini juga. Kemudian yang ke-10 adalah dengan kata same. Ketika dua hal adalah sama atau identik. Contohnya adalah I can't tell the difference between regular and extra spicy fried chicken. They taste the same to me. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu hal the same atau sama denganku, itu same itu tidak bisa berdiri sendiri cuma same with me, nggak bisa. Itu harus the same to me, sama denganku. Itu tidak bisa, harus menggunakan the same to me. Misalnya contoh adalah Anna loves rock music. Kemudian kamu juga sama seperti kamu, berarti the same to you, nggak bisa same to you, harus ada the itu harus ada, same itu selalu ada the di depannya, the same, just the same with me, is the same with me. Her clothes are the same with my clothes. Jadi same itu selalu diikuti dengan the. Kemudian next nomor 11 adalah untuk membuat sebuah pernyataan mengenai sebuah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya the rose is a beautiful flower. Untuk membuat sebuah pernyataan umum mengenai sebuah kata benda yang dapat dihitung ya. The rose, ini menyatakan benda yang dapat dihitung ya, bunga mawar dapat dihitung. Is a beautiful flower, contohnya itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan kewarganegaraan. Contohnya adalah the British settle North America. The French are famous for excellent cooking. Jadi kewarganegaraan. Misalnya the British berarti orang British, orang Inggris gitu. The French berarti orang Prancis. Kemudian the Dutch berarti orang Germany, orang Netherlands gitu kan. Nah, itu adalah Spanish. Berarti orang apa kok Spanish? Orang Amerika gitu kan. Nah, di sini kok tinggal 1 menit. Saya extend 5 menit sambil penuh closing. Mbak Naisha, berarti dalam percakapan sehari-hari kita memakai kata-kata yang salah untuk ucapkan ya, Miss. Maksudnya gimana, Mbak? Gimana, Mbak Naisha? Berarti dalam percakapan sehari-hari kita memakai kata-kata yang salah untuk ucapan, Miss. Maksudnya gimana, Mbak Naisha? Halo? Gimana, Mbak Naisha? Halo? Oke. Kalau misalnya sudah jelas ya, tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah habis sebenarnya, 5 menit tadi saya extend. Biasanya kita bilang sama dengan aku, bisa kita same with me. Iya, same with me itu nggak ada. Adanya tuh the same. Same itu selalu diikuti dengan the depannya. Oke? Jadi itu diingat-ingat. Berarti the same to me, the same with me. Same itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu ada the di depannya. Misalnya, saya suka HP.
yang sama dengan punyamu. Misalnya, I like the phone which is the same with yours. I like the phone which is the same with yours. Aku suka HP yang itu sama punyamu, yang sama dengan milikmu. I like the phone which is the same with yours. Jadi same itu selalu diikuti dengan the depannya. Oke, ada yang nyantol langsung nih Mbak Naisha mengenai penggunaan the pada sebelum same. Oke. I think it's enough for today's class. So I will close this class tonight. Okay, and then we will have mid test tomorrow. Okay, I will give the assignment and then attach in Facebook for both economic and then English. And then we still need 1 hour for English class, because yesterday we only studied for 2 hours in English class, so we need 1 hour more. Nah, saya tanya nih untuk kelas ini, kelas ini ada nggak besok 1 jam pelajaran, bisa nggak? Kita masuk 1 jam aja bisa nggak besok? Sebelum bahasa Cina, berarti jam 9. Jam berapa bisanya masuk besok? Besok adanya kelas jam berapa, Mbak? Saya cuma butuh waktu 40 menit. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Besok mulai kelas jam berapa? Besok mulai kelas jam 10 ya? Kalau misalnya saya masuk jam 9 berarti bisa ya? Oke, jam 9 sampai jam 9.40, oke? Okay, thank you. Let's close our class by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and then good night. Bye-bye.